Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini, sahabatku semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pihak OJK dan pihak Kominfo sudah memberikan informasi bagi masyarakat bagaimana cara mengajukan ataupun pinjam uang agar aman dan terpercaya, agar tidak terjerumus di pinjol ilegal. Bahkan pinjol-pinjol ilegal sudah banyak ditutup oleh pihak OJK. Jadi teman-teman jangan tergiur ya kalau ada penawaran-penawaran pinjaman menghubungi melalui media-media sosial seperti menghubungi Messenger, WA seperti itu, dan teman-teman harus cek terlebih dahulu legalitas dari aplikasi yang ingin digunakan. Oke, sebelum kita lanjut untuk video ini, kita akan bahas ini aplikasi yang menurut saya aplikasi ini masih work. Ini aplikasi lama ya teman-teman ya. Mungkin Anda salah satu peminjam ataupun penggunanya. Silakan nanti bisa sharing ya, bertanya di kolom komentar. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe Rumah Pintar Rohil, silakan bisa subscribe terlebih dahulu dan bisa mengaktifkan tombol loncengnya karena subscribe itu gratis. Dengan cara subscribe di sini kalian membantu saya agar saya bisa terus bersemangat ya, mencari informasi-informasi APK pinjol-pinjol terbaru, entah itu yang ilegal maupun yang legal. Jadi ini bertujuan agar teman-teman semua bisa tahu ya, mana aplikasi pinjaman online yang sudah resmi dan mana aplikasi pinjol ilegal yang seharusnya tidak teman-teman gunakan. Oke, tips dibahas. Jadi simak video ini sampai selesai agar kalian semua tidak gagal paham. Dan tidak perlu lama-lama ya teman-teman, kita akan langsung saja untuk membahas APK pinjol yang aplikasi lama, masih aplikasi rasa baru ini teman-teman, karena aplikasi ini juga masih work juga ya. Tapi di sini kami sudah cek untuk aplikasi ini. Aplikasi ini masih ilegal, dalam arti belum terdaftar dan berizin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Untuk aplikasi ini, jadi aplikasi ini sudah cukup banyak ya. Di sini sudah 100.000 download dengan 1.000 ulasan. Oke, di sini ada beberapa produk pinjaman dari aplikasi ini. Untuk produk peminjamannya ini limitnya bisa mencapai 50 juta rupiah ya teman-teman. Nah, cukup tinggi juga untuk limit pinjaman dari aplikasi ini. Dan di sini untuk pinjaman mulai dari 600.000. Dan di sini untuk persyaratan pinjamannya pun nggak terlalu ribet ya. Di sini kalian bisa lihat juga untuk persyaratan minimal umurnya ini 18 tahun teman-teman. Jadi umurnya ini jika pengguna sudah 18 tahun sudah bisa menggunakan aplikasinya. Dan di sini aplikasi yang sudah cukup lama karena aplikasi ini dirilis 26 Agustus 2020. Dan di sini untuk produk pinjaman, dan ini untuk tampilan awal ya dari aplikasinya. Teman-teman juga bisa lihat untuk tampilan awal di sini. Pinjaman tertingginya ini 4 juta rupiah, tertera 4 juta rupiah ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut. Di sini pengguna yang meminjam uang dari aplikasi ini. Jadi di sini ada informasi-informasi pinjaman. Untuk informasi pinjamannya ini seperti informasi pribadi, tambahan, sertifikasi foto, dan yang terakhir informasi bank. Jadi 4 formulir peminjaman ya. Seperti di sini ada informasi dasar pengambilan ataupun upload foto KTP. Ada juga pengisian nama depan, nama keluarga, nomor NIK 16 digit. Ini hanya contoh ya teman-teman, ini bukan asli ya. Ingat, kami juga tidak menyarankan bagi teman-teman mungkin ingin mengajukan pinjaman ataupun ngajuin pinjol ya teman-teman. Harus diperhatikan lah, jangan terlalu nanti bisa-bisa teman-teman terjerat hutang pinjol ilegal ya.
Oke, lanjut. Kita akan pengisian ini informasi tambahannya ini seperti pendidikan, pekerjaan, alamat email, dan di sini ada alamat tempat tinggal tetap dan alamat lengkap. Untuk pengisian informasinya ini juga seperti informasi tambahan, ini ada informasi perusahaan ya, teman-teman ya. Di informasi perusahaan ini seperti nama perusahaan, telepon perusahaan, alamat perusahaan, pendapatan bersih per bulannya, tanggal gajian, dan ini ada peminjam ataupun penggunanya ini juga harus mengisi kontak darurat. Dan di sini ada 2 kontak darurat yang harus diisi untuk peminjam. Nah, ini kondar ini bisa kondar orang tua, pasangan, tingkat kelulusan lebih tinggi. Ini untuk kondar ya, teman-teman ya. Nah, ini informasi-informasi seperti sertifikasi foto, informasi bank harus diisi ketika pengguna meminjam uang dari aplikasi ini. Jadi informasi ini bisa, setelah isi informasinya, nanti peminjam ini akan diberikan limit ya, limit pinjaman. Limit pinjaman ini biasanya ada yang 1 juta, ada yang 500.000 biasanya untuk pengguna baru. Dan di sini juga ada nomor hotline ya, teman-teman, ataupun nomor CS dari aplikasinya. Nah, biasanya banyak yang dihubungi ketika peminjam mungkin ingin ngajuin pinjaman. Jadi biasanya di sini ada nomor layanan ya, seperti itu. Silakan nanti kalau teman-teman mungkin ingin bertanya ataupun kurang paham, bisa ya bertanya di kolom komentar mengenai aplikasi ini. Jadi handphone admin ini sudah seperti asrama pinjol ya, teman-teman. Banyak sekali aplikasi-aplikasi peminjaman uang online yang sudah admin bahas, admin review, yaitu tadi bertujuan agar teman-teman bisa mengetahui mana aplikasi yang sudah resmi dan mana aplikasi yang belum jelas legalitasnya. Jadi admin sudah cek ini legalitasnya sebelum kami membuat video. Tapi kami bukan pembuat dari aplikasi ataupun kami sales pinjaman online ya, teman-teman. Dan buat teman-teman semua yang mungkin pada saat mengajukan pinjaman susah untuk disetujui, bagaimana agar bisa disetujui? Nah, di sini kalian harus diperhatikan dari isi informasi pinjaman. Nah, jadi setelah memilih platform pinjaman yang sudah terpercaya, mengajukan pinjaman, memenuhi beberapa syarat pinjaman, teman-teman silakan harus isi informasi data formulir dengan benar ya, teman-teman ya. Kalau mungkin salah sedikit angka saja, seperti contoh di sini pengambilan foto KTP, pengisian nama, nomor KTP ini beda sama yang ada di KTP, ini juga akan mempengaruhi langsung susah untuk di ACC. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Dan pada saat pengajuan pinjaman di sini usahakan ya, sahabatku, ajukan pinjaman di jam-jam kerja, karena kalau malam hari ataupun mungkin di luar jam kerja ini juga akan mempengaruhi pengajuan pinjaman susah disetujui. Tapi itu semua kembali lagi dari aplikasi yang kalian gunakan. Oke, mungkin itu saja. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk support terus channel ini dengan cara like, share video ini di media sosial kalian. Dan buat sobatku semua yang belum subscribe channel ini, silakan bisa subscribe terlebih dahulu, agar kalau saya update video-video terbaru lainnya, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.